Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Baiklah, kita bertemu kembali dengan Ibu Nining dalam materi pembelajaran sejarah. Dengan materi kita pada kesempatan kali ini adalah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ya, materi kita pada kesempatan kali ini adalah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dengan tujuan pembelajaran. Anak-anak bisa baca ya. Nah, tujuan pembelajaran inilah yang akan diharapkan ketika kita selesai melakukan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, berbicara tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, pasti kita berbicara siapa nih nenek moyang kita, ya. Siapa nenek moyang bangsa Indonesia sehingga melahirkan kita saat ini, siapa sebenarnya. Nah, berbicara tentang asal-usul nenek moyang Indonesia ya, bangsa Indonesia maksud ibu, ada 3 pendapat ahli yang menyatakan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, anak-anak ibu bisa lihat ke depan. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ada 3 pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Baik, Ibu Nining akan jelaskan satu persatu. Nah, teori yang pertama menyatakan nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan dan Campa. Nah, mereka lah yang melakukan migrasi 3000 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi, yang terjadi gelombang perpindahan bangsa-bangsa tersebut ya dari Yunan dan Campa tadi ya, akibat adanya desakan bangsa lain. Jadi mereka bermigrasi ya. Bermigrasi artinya melakukan perpindahan secara pelan-pelan ya. Jadi pendapat yang pertama menyatakan nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan dan Campa. Nah, pendapat yang kedua ya, anak-anak bisa lihat juga di belakang ibu ya, di samping ibu. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia ya, yang kedua itu berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Nah, pendapat ini disampaikan oleh Muhammad Ali yang menyatakan nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Hal ini diperkuat atau ditegaskan dari penemuan fosil dan artefak. Oke, anak-anak bisa lihat ya. Penemuan fosil artefak ya. Fosil itu adalah sisa-sisa tulang belulang manusia prasejarah yang telah membatu, sementara artefak adalah sisa-sisa peralatan hidup manusia praksara yang telah menjadi batu dan pernah digunakan pada masa praksara. Nah, pendapat yang ketiga tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia adalah masyarakat awal yang menempati Indonesia termasuk dalam rumpun Melayu. Ya, oleh karena itu, jadi nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa dari rumpun Melayu. Nah, bangsa rumpun Melayu ini dibagi menjadi 2 ya. Gelombang perpindahan rumpun Melayu ke Indonesia itu terjadi atas 2 gelombang. Anda bisa lihat ya. Gelombang yang pertama ada Proto Melayu, ada Deutero Melayu. Baik, Ibu Nining jelaskan bangsa Proto Melayu. Nah, bangsa Proto Melayu ini bermigrasi dari ya, maksud Ibu menuju Indonesia itu dari Semenanjung Malaka menuju Sumatera, kemudian menyebar di berbagai wilayah Indonesia. Ya, jadi mereka bermigrasi ke Indonesia melalui jalur barat. Nah, dan mereka juga melakukan migrasi melalui jalur timur ya. Jadi mulai dari Filipina serta selanjutnya menyebar sampai ke Indonesia. Nah, contoh hasil kebudayaan pada zaman Proto Melayu, anak-anak ibu bisa lihat contohnya adalah kapak genggam. Nah, jenis kapak genggam ini adalah hasil kebudayaan yang dihasilkan oleh bangsa Proto Melayu yang bermigrasi ke Indonesia diperkirakan pada tahun 1500 sebelum Masehi. Jadi kapak genggam adalah salah satu contoh hasil kebudayaan yang dihasilkan oleh bangsa
Proto Melayu. Nah, suku-suku bangsa ya yang saat ini ada, yang diperkirakan keturunan suku bangsa Proto Melayu itu ada suku Dayak, Toraja, ya lihat ya Nana, ada suku Dayak, Toraja, kemudian ada Batak dan Papua. Ya, bisa dilihat ya. Nah, jadi Batak, Toraja, Papua itu dilihat sebagai keturunan dari suku bangsa Proto Melayu. Semoga dari penjelasan Ibu Ananda bisa memahaminya. Nah, gelombang yang kedua ya adalah bangsa Deutero Melayu. Nah, Deutero Melayu ini disebut dengan Melayu Muda. Jadi mereka bermigrasi ke Indonesia juga ya, bergelombang melalui jalur barat. Jadi secara perlahan-lahan mereka datang ke Indonesia ya, bermigrasi ya dari tahun-tahun. Jadi migrasinya itu dalam waktu yang lama, bukan dalam waktu yang singkat. Jadi kemudian mereka itu disebut dengan kebudayaan Dongson. Ya, jadi kebudayaan Dongson, anak-anak bisa lihat ke depan. Nah, kebudayaan Dongson, jadi ciri khas dari Deutero Melayu dikenal dengan adanya kebudayaan Dongson. Nah, hasil kebudayaan dari zaman kebudayaan Deutero Melayu itu ada kapak corong, anak-anak bisa lihat. Jadi kapak corong ini digunakan oleh kelompok Deutero Melayu untuk melengkapi atau alat-alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau tadi Proto Melayu juga ada keturunan suku-sukunya, bangsa Deutero Melayu juga ada keturunannya, yaitu ada Batak, Minang, Jawa. Nah, bisa lihat ya. Nah, jadi sampai di sini mudah-mudahan anak-anak Ibu dapat memahaminya, mana kelompok Proto Melayu, mana kelompok Deutero Melayu. Semoga apa yang Ibu Nining sampaikan pada kesempatan kali ini anak-anak Ibu dapat memahami dan mengulangi kembali pelajaran di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Al-Ulum, Religious, Smart, Leadership, Youthfully. Jangan lupa anak-anak subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.